Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Dari video kali ini kita mau ngasih sebenarnya masukan ya, lebih ke masukan, bukan ya sebenarnya bisa dibilang kritikan juga. Bukan karena kita benci ya, cuman ini kan ya biar kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi ada dua hal yang kita mau bahas di sini ya. Yang pertama itu soal performa yang sering banget terjadi ya, itu suka turun secara tiba-tiba, padahal driver itu nggak cancel atau nggak ngelewat orderan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini soal sistem pembagian order gitu ya. Jadi kita mau ngebahas dua hal itu ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, seperti biasa ya, mungkin kalian bisa sempetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, jadi gini, kemarin kan kita udah pernah pernah bahas juga sih sebelumnya ya, soal performa yang tiba-tiba turun di video sebelumnya. Dan nggak lama ya, itu terjadi lagi ke saya itu beberapa kali. Ini secara berturut-turut gitu ya, secara berturut-turut. Dan ini sebenarnya kalau saya bilang itu nggak ada solusi. Dari pihak Gojeknya itu nggak ada solusi. Tapi kalau dari driver itu ada solusi ya. Ini adalah pembahasan pertama kita soal performa yang tiba-tiba turun. Nah, kalau untuk driver ya, solusinya adalah gini. Ini kan terjadi performa yang tiba-tiba turun. Kalau misalkan cuman performanya doang yang turun itu nggak masalah. Cuman kan kalau kita lagi ngejar bonus yang sore hari itu gitu ya, ini kan masalah banget. Karena untuk ngejar bonus yang sore hari itu kita cuman punya toleransi cancel order itu 1 kali. Kalau misalnya kita cancel 2 kali itu bonus langsung nggak cair gitu ya. Karena yang sore hari itu kan minimal 80%. Padahal targetnya itu kan kecil. Untuk basic aja target cuma 5 order gitu ya, 5 order. Kalau kita ngasal sekali masih ada potensi untuk cair, tapi kalau 2 itu nggak cair karena performa nanti bakal jadi 72% kalau kita ngasalnya 2 gitu ya. Nah, ini saya udah 2 kali kena gitu ya, kena setelah saya pembahasan kemarin itu saya kena lagi. Padahal saya nggak ngelewat satupun order, nggak cancel satu order pun gitu, saya nggak cancel gitu ya. Dan jaringan juga kuat gitu ya, jaringan itu bagus, kuota masih banyak. Nah, ini kan sebenarnya masalahnya karena kita itu dapat orderan yang sebelumnya itu di cancel sama driver sebelumnya gitu ya. Misalkan kita program yang sore itu kan jam 5 ya, jam 5 sampai jam 9 itu yang dikatakan bonus. Kalau misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu kan cuman penyesuaian pendapatan atau untuk melengkapi gitu ya, jadi selisih. Tapi kalau misalkan jam 5 sampai jam 9 malam itu emang benar-benar 100% bonus. Nah, itu yang sering terjadi, performa tiba-tiba turun. Jadi yang di atas sama yang di bawah itu performa biasanya nggak sinkron gitu ya. Karena kita pas on jam 5 ternyata kita dapat orderan yang dibuat sebelum jam 5, atau mungkin itu sebelumnya masuk ke driver lain jam 4 lebih gitu ya. Pas jam 5-nya ternyata masuk ke kita. Nah, ini kalau misalkan jumlah orderan nggak dihitung sama Gojek itu nggak terlalu masalah ya. Yang masalah udah nggak dihitung, kita udah memesan 1 orderan itu. Dan yang kedua masalahnya adalah performa tiba-tiba turun. Ini kalau menurut saya ini nggak ada solusi sama sekali dari pihak Gojek ya. Soalnya ini udah sering banget, udah dari dulu juga. Tapi kalau misalnya kita mau bikin solusi ya kita bisa sebenarnya. Kita bikin solusinya yaitu kita on-nya jangan terlalu mepet di jam 5 gitu ya. Mungkin kita bisa on-nya itu jam 5 lebih 20 atau 15. Intinya jangan terlalu mepet lah. Mungkin kalau misalkan kita on jam 5 lebih 5 itu masih bisa ada potensi kita kena masalah itu. Karena kemarin juga lusa sih, lebih tepatnya lusa ya, saya itu on jam 17 lebih sekitar 7 ya, jam 5 lebih 7. Dan itu saya dapat orderan Tokopedia, mungkin cancelan dari driver lain masuk ke saya, dan ternyata itu nggak dihitung. Dan nggak cuman itu aja, udah nggak ada hitung, performa juga turun. Nah, ini sebenarnya saya pengen bilang ini seharusnya dari pihak Gojek harus cepat untuk diatasi, karena ini merugikan banget, sangat-sangat merugikan. Dan ini terjadinya kan biasanya kalau misalkan lagi hujan, udah lagi hujan macet gitu ya, driver yang udah
ibaratnya berusaha mati-matian ngejar performa supaya bagus karena supaya bonusnya turun, ternyata malah nggak tupo karena bisa dikatakan ini terzolimi oleh sistem gitu ya. Nah itu yang kita mau bahas, soal itu yang pertama. Terus yang kedua soal sistem pembagian order ya. Sebenarnya kalau kita bilang sistem pembagian order Gojek, kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan ini memacunya pada kinerja driver, misalkan orderan itu dialokasikan ke driver yang rajin, saya masih setuju gitu ya. Cuman meskipun ya untuk sekarang, meskipun sortir juga masih gacor gitu ya, karena ya posisinya sekarang kan emang lagi hujan kayak gini ya. Tapi kalau misalkan nanti pas di bulan-bulan yang normal itu mungkin bakal pengaruh lagi. Cuman saya nggak masalah sama kinerja itu. Yang jadi masalah adalah penjemputannya itu yang terlalu jauh gitu ya. Kalau misalkan nyari driver terbaik masih oke, tapi kalau bisa ya radiusnya itu nggak usah terlalu jauh lah, jangan lebih dari 3 km gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 3 km sedangkan kita ongkosnya itu 6.400, cobalah di ini lagi gitu ya, kita ngambilnya aja jauh. Misalkan kita pengambilan 3 km ngantar 2 kilo itu udah 5 kilo, sedangkan ongkos 6.400. Ini kemarin saya coba tampilkan ya, kalau misalkan masih ada di memori saya. Ini saya dapat orderan itu juga ngeblast, ngantarnya juga malah kayak balik lagi kayak pepet, cuman dihitungnya cuman 6.400 gitu ya. Sedangkan kita kadang kalau misalkan dapat GoFood ya, itu kan mayoritas atau mungkin beberapa persen lah itu ada tempat parkir atau ada tukang parkirnya, dan itu kita harus ngasih uang parkir. Meskipun mungkin nggak semua, cuman ini kan banyak tempat resto yang ada tukang parkirnya. Kalau misalkan kita nganternya ke mall gitu ya, ngambil di mall ngantar ke mall harus parkir 2, itu kita bakal dapat berapa dari 6.400 itu gitu ya. Emang mungkin saya nggak tahu sih ya, dari pihak Gojek itu memikirkan ke situ atau enggak gitu ya. Karena ya kenapa bisa ketemu 6.000 sedangkan kita kalau misalkan parkir 2 aja udah berapa gitu ya, udah parkir 2 aja berapa, terus belum kalau kita dapat restonya itu resto yang antri, yang masaknya lama. Terus yang ketiga kalau misalkan kita macet di jalan gitu ya, itu nanti malah jadi minus, nggak jadi untung, malah jadi rugi kitanya gitu ya. Kita kan harus ada bensin juga, meskipun nggak semuanya, cuman ya banyak kan GoFood yang ada resto yang seperti itulah gitu ya. Dan ini bisa berpotensi ya, driver bakal banyak yang sortir. Sebenarnya dari kemarin juga udah pada nyortir juga sih, cuman saya mau ya kalau misalkan ada orang kantor yang ngelihat video ini, di lapangan itu udah banyak banget driver yang sortir order gitu ya, yang sorter. Karena ya kita nggak masuk akal lah kalau misalkan penjemputan ngeblast tapi ongkos tetap 6.400, nanti kita gimana ngitungnya gitu ya, pusing gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Intinya kita pengen ada perubahan lah dari pihak Gojek ya. Yang pertama soal sistem yang kita performa kadang tiba-tiba turun, padahal itu bukan salah driver. Terus yang kedua soal sistem pembagian order itu ya, pembagian order yang kita jemputnya itu terlalu jauh. Kalau bisa ya radiusnya jangan terlalu jauh lah. Kalau misalkan jauh pun ongkos kalau bisa ya ada lonjakan, karena masih sering ya kita ngeblast tapi nggak ada lonjakan sama sekali gitu ya, tetap 6.400. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe, dan jangan lupa komentar ya di kolom komentar gimana pendapat kalian soal sistem yang sekarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.